Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat datang sahabat semuanya di kajian online Magnet Rezeki yang diprakarsai oleh komunitas Certified Trainer Magnet Rezeki daerah Sikapura, Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Insya Allah. Ya, bagaimana? Jelas terdengarnya suara saya ya, sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ya, terdengar ya, alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa raganya, sehat imannya, sehat isi dompetnya, dan Amin ya juga sehat Allah. saldo rekeningnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya, kenalkan bagi yang belum kenal barangkali karena ini juga perdana ya buat saya pribadi. Saya dengan Jazuli tinggal domisili di Bekasi. Ini Masya Allah ya, senang sekali malam hari ini saya bisa membersamai sahabat semua, Bapak Ibu semua, dan juga menjadi hostnya pembicara kita pada hari ini ya, malam hari ini, Pak Mirdan. Masya Allah. Saya sapa dulu ya semuanya nih ya. Coba ini dari mana aja nih? Ada berapa ribu orang di sini ya? Masya Allah. Ada 1.000 Pak Ustadz. Ya, Pak Asep Saiful dari mana Pak Asep ini? Ada dari Cikarang, Masya Allah, orang Cikarang, Marice, ya. Pak Ervan, Bu Maina Mustika, Masya Allah, ya. Ada yang dari luar Sikapura ada? Oh, Subang. Ya, Subang benar nih, Subang Jawara. Cibitung, Pak Suryana, Masya Allah, Pan Wasalan semuanya. Ya, Bu Intan juga ada, Bu Intan, Masya Allah, ya. Ini guru-guru saya, alhamdulillah pada hadir di sini. Ya, ya baik, Bapak Ibu sekalian, ya, mohon izin untuk membuka acara kita pada malam hari ini agar acara kita ini lebih berkah. Ya. Kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan nanti kita dapatkan bukan sekedar ya lewat kuping kanan keluar kuping kanan lagi ya, karena dia mental ya. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih ya mending barangkali ya, bisa ada yang nyangkut dikit-dikit. Tapi kalau kuping kanan masuk keluar kuping kanan lagi ya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa qulniyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Baik Bapak Ibu ya, untuk informasi ya insya Allah kajian ini akan diadakan rutin ya setiap Senin malam jam 8. Nah, nanti dibawakan pembicara-pembicara yang berbeda dengan tema-tema yang juga insya Allah berbeda. Nah, pada malam hari ini ya saya akan ya membacakan dulu ya siapa sih ya dan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini di kajian online Mana Rezeki Korwil Sikapura dibawakan oleh ini ketua Korwilnya sendiri ya Bapak Mirdan. Masya Allah ya. Tepuk tangan. Ya Bapak Mirdan dari Karawang beliau ya Insya Allah. Nah, beliau insya Allah akan menyampaikan tema ini tentang tahapan mendidik anak. Menarik Bapak Ibu ya, karena setahu saya Pak Mirdan ini basicnya bukan orang pendidikan. Ya mohon maaf kalau saya kurang tepat. Ya, tapi beliau menyampaikan tentang temanya tema parenting. Masya Allah. Nah, ya, jadi ini menarik ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya ya ilmu tersendiri ya buat kita. Kalau orang yang biasa menyampaikan tentang parenting sih sudah biasa gitu ya wajar. Tapi ini ya orang yang dia pengusaha bahkan dia punya ya perusahaan Masya Allah. Nah jadi nanti barangkali beliau sendiri yang akan menyampaikan profilnya ya nanti di layar Insya Allah mungkin akan ada. Nah, jadi Insya Allah menarik lah. Jadi mohon disimak baik-baik, hadirkan bukan cuma fisiknya, tapi juga ya telinganya, matanya, hatinya, ruhnya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang beliau sampaikan pada malam hari ini, insya Allah. Baik, tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja serahkan kepada pembicara kita yang insya Allah sangat dahsyat luar biasa oleh Bapak Mirdan. Nah, kepada beliau dipersilahkan. Silakan Pak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Pak Jajuli. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah hadir di KUMR kajian online Magnet Rezeki yang ke-24 pada malam hari ini. Ada 26.000 peserta, alhamdulillah pada malam hari ini orang-orang lagi pada orang-orang ini lagi pada nonton sinetron ini kita belajar mudah-mudahan Allah mengganti waktu yang kita investasikan ini dengan kebahagiaan, kemuliaan dan banyaknya rezeki untuk kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu senang dan bahagia sekali saya Mirdan Hardiansah bisa membersamai kembali di acara KUMR yang ke-25. Saya doakan Bapak Ibu semuanya rezekinya berkah berlimpah, anaknya soleh dan soleha, suami istrinya taat dan bahagia, meninggal kelak nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semuanya bisa. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dar! Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kayaknya nanti masih inget ya yang pada TK kayaknya tahu nih lagu ini nih. Balonku ada 5. Keren apa keren banget tuh lagunya Bu? Bukan suaranya ya, kalau Keren suaranya ini banget. keren banget. Iya, bukan suaranya tapi lagunya. Itu lagunya keren banget kayaknya ya. Sampai anak-anak tuh udah pada hafal kayaknya lagu Balonku Ada 5. Izinkan pada malam hari ini saya akan membawakan
tema mengenai tahapan mendidik anak. Keren. Jadi karena ada anak-anaknya, jadi saya harus nyanyi Balonku Ada Lima tuh. Walaupun saya nggak TK dulu, tapi ya tau lah, walaupun nggak pernah belajar lagu Balonku Ada Lima. Tapi ini yang menjadi PR buat kita semuanya sebagai orang tua gitu ya. Kita kejadian kemarin ada perundungan gitu ya, ada anak mukul orang tuanya gitu ya, sampai ada yang bacok orang tuanya gara-gara cuman nggak dibeliin pulsa doang gitu. Jadi anak-anak Indonesia loh, bukan di luar negeri gitu ya. Terus ada anak yang mukul temennya, ada yang sampai ditendang gitu. Atau anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now, ada juga tuh yang marah-marahin gurunya, ada yang bacok gurunya. Kayaknya serem-serem gini. Ini apa ya gitu, fenomena apa nih yang ada di generasi eh, generasi muda Indonesia gitu. Ini menjadi PR untuk kita semuanya sebagai insan-insan magnet rezeki. Mari kita pusatkan perhatian kita, mari kita apa namanya, luangkan waktu kita untuk memperhatikan akhlak nih, terutama akhlak anak-anak kita gitu. Karena fenomenanya udah, waduh, gimana nih? Atau ada yang sekarang tuh, anak zaman sekarang tuh apa, pacarannya ketemunya di Facebook gitu ya. Wah, ini udah keren banget. Ini kayaknya PR banget gitu ya. Dwi Mulyani, Assalamualaikum memberikan, semoga Bapak Ibu selalu dimuliakan, dibahagiakan, amin. Nah, ini PR banget gitu untuk kita semuanya nih, anak-anak kita, generasi muda kita, mau dibawa kemana Indonesia ini oleh penerus-penerus anak-anak bangsa ini. Nah, ini harus kita pikirkan gitu. Kenapa? Kenapa ya? Ini Indonesia ini ada di tangan mereka, Bapak Ibu. Kita ini orang tua gitu ya, walaupun saya masih baru satu anaknya, tapi kita ini akan bentar lagi akan meninggal gitu. Anak-anak kita itu masih panjang lah gitu ya. Apalagi yang usianya udah 60, udah 70. Wah, kata anak-anak zaman sekarang udah bau tanah katanya, udah waktunya regenerasi. Tapi akhlaknya, akhlak anak-anak kita, nah ini yang menjadi PR gitu ya. Jadi PR untuk kita orang tua, gimana nih cara mikirin biar anak-anak Indonesia itu pada keren gitu ya. Gimana enggak, biar pada jadi soleh dan solehah gitu. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa gitu ya, bahwa bumi ini akan dititipkan kepada orang-orang yang soleh gitu. Wah, ini dia nih. Gimana kita mau dititipkan bumi beserta isinya, kekayaan yang ada di alam dunia ini, tapi kitanya nggak soleh. Nah, ini kayaknya kita belum pantas nih. Atau kita tuh tidak mensoleh atau mensolehahkan anak-anak kita. Ini menjadi PR untuk kita semuanya. Tapi ketika saya ngobrol gitu sama anak-anak, kenapa sih kalian tuh habitnya jadi seperti ini gitu ya, anak-anak kaum Z gitu. Mereka tuh nggak mau kehilangan gitu. Bahkan kalau kita lihat ke belakang gitu, ada namanya mau ada konser Coldplay. Nah, yang beli tiket Coldplay itu ternyata kaum kaum milenial, bukan kaum 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 Z gitu ya, anak-anak generasi zaman sekarang gitu. Bahkan mereka tuh nggak tahu tuh Coldplay itu siapa, usianya jauh banget di usia mereka. Cuman anak-anak sekarang tuh ada jadi FOMO gitu, jadi nggak mau kehilangan momen gitu, nggak mau ketinggalan. Mau ada Coldplay ya mereka ikut nonton Coldplay, walaupun apa tujuan mereka itu cuman buat like aja, banyak-banyakan like, nanti tuh mereka tuh selfie gitu ya, selfie lagi nonton konser Coldplay gitu. Nah, penghargaan hidup mereka tuh sekarang didasarkan kepada banyaknya like di eh, akun-akun sosial media mereka seperti Instagram, Facebook gitu ya. Semakin banyak yang like, mereka semakin bangga tuh. Makanya nggak tahu Coldplay pun yang penting war gitu ya, ikut aja beli tiketnya, walaupun nggak mudah beli tiketnya dan harganya itu sangat fantastis banget. Mereka tuh nggak mau kehilangan momen, nggak mau ketinggalan gitu ya, nggak mau ini ketinggalan zaman lah istilahnya, itu anak-anak zaman sekarang.
Tapi kalau mereka ditanya gitu, kenapa sih? Ya, karena saya banyak tuntutan dari orang tuanya. Nah, ini harus ditanyakan lagi kepada kita sebagai orang tua gitu. Bener nggak kita banyak nuntut kepada anak-anak kita katanya gitu. Jadi saya yang sekolahnya orang tua yang istilah dalam tanda kutip kata-kata yang nggak disiplin katanya gitu ya. Mereka yang riweuhnya gitu. Kita ranking 7 aja ranking kita yang sekolahnya santai tapi orang tua kita yang ribut katanya. Ada apa dengan nilai gitu. Nah, gitu itu menjadi PR tuh buat kita semuanya. Jadi nilai itu jangan dijadikan patokan. Buat mereka tuh nilai itu bukan patokan. Yang penting sekarang tuh mereka tuh bisa gitu. Akhirnya dari situ juga saya bisa menyimpulkan bahwa kita itu jangan bikin anak kita pinter gitu. Karena ya nggak jaminan gitu pinter karena kita semua kan udah pinter semua tuh gelar kita tuh udah LC semua. LC itu lulusan COVID-19. Nah, bener nggak? Jadi nggak usah pinter. Jadi kita bagaimana caranya anak kita itu kita bikin anak yang soleha, anak yang ajaib, anak yang cerdas. Nah, ini kata kuncinya kita buat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, terus ketika nanya lagi mereka tuh kenapa sih berbuat ini, berbuat itu gitu ya, berbuat yang nggak baik dan ternyata katanya mereka itu nggak dapat kebahagiaan. Oh, berarti benar kita juga bisa menyimpulkan anak itu gitu ya, anak yang bahagia itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak membahagiakan orang tuanya atau orang lain karena dasarnya udah bahagia. Nah, ketika anak ini nggak bahagia, nah dia itu jadi bikin hal-hal yang aneh-aneh tuh, yang membuat orang lain nggak bahagia gitu. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen materi pada malam hari ini. Nah, ini dia udah terlihat ya materinya. Tahapan mendidik anak. Nah, gimana sih tahapan mendidik anak tuh gitu ya, biar bisa anak kita itu anak yang bisa dibanggakan, menjadi anak yang soleh dan solehah gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana caranya atau bagaimana tahapannya mendidik anak biar anak-anak kita itu eh, solehah, kita harus tahu dulu tuh mendidik tuh apa gitu. Mendidik tuh apa? Karena kita harus bedakan antara mendidik dengan ngajar. Nah, kita harus membedakan antara mendidik anak sama mengajarkan anak gitu. Ngajar anak sama mendidik anak tuh beda gitu. Mendidik itu apa namanya? Mendidik itu cenderung ke fisik gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam mendidik ada namanya micro thinking. Nah, micro thinking itu yang bekerja tuh fisik, cuman tenaga doang gitu. Ada kita itu cuman pakai tenaga aja, mandiin anak gitu ya, pakai tenaga, nganterin anak sekolah gitu, ngajarin anak gitu. Nah, itu mendidik tuh pakai fisik, ya ngajarnya pakai fisik doang gitu, bukan mendidik. Nah, ngajar itu pakai fisik dan hasilnya nggak akan seindah gitu, nggak akan sepowerful dengan mendidik. Nah, ngajar itu micro thinking tuh, dia cuma pakai fisik. Kalau contoh kerja, kalau kita kerja aja ya, mohon izin gitu, mohon maaf ini tukang macul gitu, tukang pacul atau kuli bangunan tuh nggak pakai mikir, tukang macul tuh nggak pakai mikir juga gitu, mereka tuh kerja dari pagi sampai sore cuman pakai tenaga. Nah, upahnya tuh ya 100 sampai 200 ribu lah sehari karena cuman pakai tenaga doang gitu. Nah, terus juga ada lagi yang namanya macro thinking. Macro thinking itu dia itu bekerjanya gitu, ngajarnya pakai fisik dan pikiran. Nah, pakai fisik dan pikiran. Contohnya orang kerja gitu atau apa? Orang yang pakai pikiran ya orang kerja lah, akunting misalkan. Nah, akunting. Nah, pendapatannya juga akunting akan lebih baik lagi daripada yang micro thinking. Ya, akunting tuh pakai pikiran, ya pakai tenaga kerjanya tuh, berpikirnya lebih luas dia misalkan, atau insinyur. Insinyur bikin robot misalkan. Nah, dia tuh pakai tenaga dia sama pakai pakai fisik dan pikiran.
Nah, ngajar itu, mendidik itu ada di mega thinking, Bapak Ibu. Mega thinking, itu berpikir besar dengan pikiran, dengan fisik, pikiran, sama hati. Nah, hati kita tuh yang harus dilibatkan. Kalau mendidik itu harus melibatkan pakai fisik pertama, yang kedua pikiran, dan yang ketiga pakai hati. Nah, itu baru mendidik tuh. Nah, karena apa sih yang kita harus didik? Yang kita harus didik itu untuk anak kita itu ada tiga variabel yang harus kita didik. Yang pertama ya fisiknya sendiri. Kita harus mikirin gimana fisik anak kita itu biar sehat. Nah, tentunya kita harus kasih makan makanan yang halal. Sumbernya yang kita kasih ke anak itu makan makanan yang dari uang halal. Nah, itu penting. Atau kita ajarkan anak kita biar fisiknya sehat jasmani. Nah, ini ya. Karena sehat itu yang utama, biar sehat dulu deh gitu. Nah, yang kedua, kita harus mendidik anak itu, yang kedua itu adalah batinnya atau mentalnya. Nah, ini yang menjadi PR karena mentalnya jangan sampai jadi eh, mental pecundang. Nah, kata yang tidak itunya mental pecundang, mental yang tidak mau berjuang. Nah, jangan, karena banyak tuh anak-anak zaman sekarang tuh mentalnya yang nggak mau berjuang gitu, nggak mau melakukan hal-hal yang penuh tantangan. Jadi mereka ya udahlah segini aja dapatnya udah. Nah, ini PR untuk kita biar mereka tuh mentalnya menjadi mental yang bagus. Nah, yang terakhir ini berarti udah fisik, udah pikiran tuh sama dengan mental yang terakhir. Nah, ini yang paling penting kita harus kasih ke anak kita itu dengan sentuhan. Nah, sentuh itu apanya? Hatinya kita sentuh, kita dapatkan hati kita, buah hati kita. Nah, gitu. Kita harus sering sentuh tuh. Kayak istri kita tuh Pak, kalau sering disentuh, bakal sayang dia sama kita. Tapi kalau jarang dibelai, jarang disentuh, wah nanti jangan sangkan dia cari sentuhan yang lain. Persis seperti anak kita, kalau kita jarang menyentuh anak kita, baik itu disentuh fisiknya atau lebih dalam lagi disentuh batinnya, hatinya, anak-anak kita akhirnya nanti akan mencari sentuhan-sentuhan yang ada di luar sana gitu. Gitu, makanya sering disentuh. Jadi ibu-ibu kalau suaminya pengen betah di rumah sering sentuh bu ibu, suami-suaminya sering-sering disentuh suaminya. Jadi suaminya jadi bakal betah di rumah gitu. Termasuk kita juga suami harus sering sentuh itu istri kita gitu ya. Kalau istri mau sesuatu yang baru, mau baju baru atau apa, sentuh aja udah. Dibelai rambutnya, disentuh, insya Allah nanti dia juga bakal nggak inget lagi tuh dengan keinginannya pengen beli baju baru gitu. Anak-anak kita juga perlu perlu kita sentuh, kita perlu kita sentuh fisiknya dan hatinya. Nah, di dalam mendidik ini jadi harus ada tiga variabel yang kita libatkan. Pertama fisik, yang kedua pikiran, dan yang ketiga pakai hati. Jadi kita mendidik anak tuh harus pakai hati. Baik, izinkan mana tadi share screen saya, kita share lagi materinya. Oh, ini dia. Nah, ini dia materinya. Tahapan mendidik anak. Nah, ya, ini ada satu hadis dari hadis riwayat Tirmizi. Orang tua adalah pintu surga paling tengah, paling tengah atau paling baik. Nah, kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Kalau kita pengen anak kita soleh atau solehah, cek dulu diri kita ke orang tua kita. Nah, ini tahapan paling awal nih. Karena
hadisnya bilang orang tua itu adalah pintu paling surga, pintu surga paling tengah atau paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Nah, ini tinggal pilihan kita nih. Kalau kita mau punya anak yang soleh dan solehah, maka cek dulu kita udah soleh atau solehah belum buat orang tua kita. Nah, ini yang harus kita cek nih. Jangan harap kita ingin anak-anak kita soleh atau solehah, tapi kelakuan kita, perilaku kita kepada orang tua, kepada nenek kakeknya si anak-anak kita kurang baik. Nah, ini yang harus kita cek dulu. Tahapan paling awal itu kita sama orang tua bagaimana nih. Nah, kalau kita sama orang tua udah baik gitu ya, insya Allah nanti anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang baik. Nah, yang kedua, ini niat nih, gitu ya. Jadi niat punya anak tuh mau ngapain nih? Mau niat punya anak. Niat tuh penting gitu. Niat punya anak tuh penting. Kita harus luruskan niat nih. Niat punya anak kita tuh mau ngapain gitu ya. Atau mau niat punya anak ya nggak ada niat apa-apa. Pokoknya kita menikah gitu ya, melakukan hubungan suami istri ya nggak ada niat-niat. Tiba-tiba dapat anak ya udah dapat aja. Nah itu nggak ada niat. Padahal niat itu penting gitu. Ada orang yang nanam pohon misalkan. Jadi niat itu buat apa nanam pohon, Pak? Gitu ditanya. Ketika ditanya dia menjawab gitu. Saya nanam pohon ya biar bisa berteduh aja. Ya udah tuh sampai berteduh aja itu pohon. Tapi kalau kita niat misalkan nanam pohon supaya dia berbuah dan bisa meneduhkan lingkungan di sekitarnya, nah insya Allah tuh pohon itu akan berbuah banyak dan akan meneduhkan orang-orang yang ada di sekitar pohon itu, gitu. Nah ini niat kita punya anak tuh mau ngapain? Grand why-nya harus ditemukan dulu gitu. Apa sih gitu keinginan kuat kita punya anak tuh mau ngapain gitu. Nah ini kalau nggak punya niat yang bagus, niat yang baik, nah ini kita nggak akan mudah tuh, nggak akan mudah dalam proses nantinya mendidik anak-anak kita. Nah ini ya udah ada niat. Nah terus kita ketahui nih fungsi anaknya. Buat apa sih fungsi anak nih? Terus kalau udah punya anak, udah niat, terus anak tuh sebagai apa? Nah yang pertama fungsi anak itu sebagai penghibur. Bener nggak sih Bapak Ibu? Kalau kita lihat gitu ya punya anak, kalau masih kecil, anak kita lucu gitu ya. Kadang-kadang apalagi kalau anak bayinya laki-laki itu dia nanti kalau pipis cur mancur gitu. Itu kan keren banget tuh. Lucu gitu anak tuh tangisannya jadi lucu, jadi penghibur kita lah pelipur lara. Kita kadang-kadang kita bapak-bapak juga kangen tuh sama anak-anak kita gitu ya kalau pulang kerja datang ke rumah lihat anak bersedih sambut sama anak ayah pulang bawa apa. Nah kadang-kadang kita peluk anak kita, nah itu pun jadi penghibur untuk kita. Nah ini fungsi anak tuh sebagai penghibur. Nah ketika anak itu sebagai hiburan, nah maka apakah kita tega memperlakukan anak kita itu dengan tidak baik gitu. Lalu anak itu sebagai pelengkap. Wah, pelengkap apa sih? Pelengkap dalam keluarga. Sebagai pelengkap dan sebagai perekat. Kadang-kadang orang tua tuh kalau yang nggak ada anaknya jadi liar gitu ya. Pulangnya nggak beraturan gitu ya. Jamnya istrinya di mana, jam 9 malam masih suaminya masih kerja. Tapi kalau misalkan ada anak, ada pelengkap nih, ini sebagai pelengkap jadi sebagai kayak apa namanya? Sebagai lem perekat lah gitu hubungan suami dan istri. Suami-suami itu kalau udah di luar inget sama anak tuh sebagai bisa jadi rem juga jadi double cakram remnya. Mau pulang kerja jadi pengennya buru-buru pulang karena inget anak sama istri. Nah itu jadi pelengkap jadi nggak inget istri doang tuh. Kadang-kadang kalau kita inget istri doang akhirnya diajak main sama temen pulang kerja main juga tuh. Tapi kalau udah inget anak istri nah itu jadi double cakram akhirnya. Jadi kita pengennya cepet-cepet pulang, pengen buru-buru ketemu sama anak istri kita. Nah, ketika pikiran kita nggak tenang gitu ya, banyak persoalan di pekerjaan, pulang ke rumah dapat hiburan dari anak dan istri kita, dari istri dan anak kita gitu. Jadi pelengkap.
Yang ketiga, fungsi anak itu adalah menaikkan nilai keberkahan atau amal soleh. Nah, ini amal soleh, karena apa? Anak itu ingat amanah. Amanah itu energinya keren banget. Amanah itu energinya keren banget. Amanah itu dari Allah. Anak itu diamanahkan kepada kita untuk kita didik selama kita merawatnya, selama kita menjaganya, selama kita mendidiknya, itu akan menjadi amal soleh dan menjadi nilai keberkahan untuk siapa? Untuk kita sebagai orang tua gitu ya. Jangan sampai kita udah sampai seperti ini, punya rumah, punya mobil, punya motor gitu ya, punya motor bagus. Jangan berpikir itu adalah hasil dari kerja keras kita gitu. Jangan-jangan itu adalah rezeki yang dibawa oleh anak-anak kita gitu. Kadang-kadang anak kita nggak ada rezeki, tapi tiba-tiba anaknya nambah, rezekinya malah makin nambah gitu, makin banyak. Datang anak lagi, tadinya rezekinya 1.000 jadi 1 juta tuh, jadi nambah lagi. Nah ini adalah benar pepatah yang dikatakan orang tua zaman dulu, banyak anak itu banyak rezeki. Nah, menaikkan nilai keberkahan gitu, nilai amal soleh gitu. Karena jadi ada cerita Bapak Ibu semuanya, penikmat jamaah KWMR kajian online Magnet Rezeki yang ke-25 pada malam hari ini. Jadi ada ibu itu punya anak, ada anaknya ada 4 ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu pinter-pinter anak-anaknya. Sekolahnya ada yang sampai ke luar negeri gitu ya, bahkan sampai kerja di luar negeri. Tapi anak yang bontot, anak yang keempat nggak pinter. Waktu kecil tuh, nah kamu tuh nggak pinter banget sih. Lihat tuh kakak-kakak kamu katanya gitu, pada pinter kerjanya ada yang di luar negeri gitu. Tapi di penghujung usianya si ibu ini meratapi hidupnya gitu, mikir. Jadi ketika dia nggak sehat, ketika dia kangen sama anak-anaknya gitu ya, ditelepon anaknya yang pinter nomor pertama, Mama nggak sehat nih, kamu bisa pulang nggak anterin Mama ke dokter? Maaf Mas, saya di luar negeri banyak tugas gitu. Kalau pulang pun ongkosnya berapa gitu. Nanti aja deh kalau Lebaran pulangnya. Ditelepon lagi anak pinter yang kedua. Dek, kamu kapan ketemu Mama katanya. Nah, kata adiknya, oh saya juga lagi banyak kerjaan, belum bisa. Ditelepon lagi anak ketiga yang pinter itu. Ditelepon sama persis jawabannya. Ada tugas ini dari bos, ada tugas itu dari bos katanya. Aduh, jadi kapan? Nah, akhirnya yang menemani itu Punyuman anak yang keempat, anak yang nggak pinter dalam segi pendidikan gitu. Jadi anak yang keempat ini, ibunya mau ke dokter diantar sama anak yang keempat, yang nggak pinter ini. Mau moyan diantar sama anak yang keempat gitu ya. Ditemenin ke pasar sama anak yang keempat. Jadi akhirnya si ibu ini berpikir, dipikir-pikir katanya, mending anak mamah bodoh semua aja gitu. Daripada punya anak pinter-pinter. Kata anak yang bontot, dah mamah atuh katanya. Dulu anak saya dimarahin terus nilainya nggak bagus katanya, kakak-kakak dibela-belain, karena mama yang salah, maafin mama. Nah ini ceritanya cerita nyata gitu ya, cerita nyata. Ada ibu yang punya 4 anak, di akhir usianya dia itu hanya dirawat sama anak yang nggak pinter. Tapi bayangin kalau misalkan anak yang keempat ini juga pinter dan kerjanya atau hidupnya di luar negeri, nah ibu ini juga nggak bakalan punya temen gitu. Nah, fungsi anak yang terakhir ini yang paling penting nih, penolong di hari akhir gitu, di akhirat. Nah, ini penolong di akhirat nanti gitu. Jadi ceritanya kan ada orang yang mau dimasukkan ke neraka sama malaikat. Tapi tiba-tiba anak ini ditarik lagi sama malaikat dan dimasukkan ke surga gitu. Lalu si orang ini bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa aku kau masukkan ke dalam surga? Padahal aku tahu aku ini orangnya banyak dosa," katanya. Aku ini selama di dunia nggak pernah bersedekah. Aku ini selama di dunia hidupnya eh, nggak pernah melakukan amal baik, amal kebajikan. Kata malaikat, wahai kamu, katanya, kata malaikat, ketahuilah
ini adalah berkat dari doa-doa anakmu, katanya tuh. Dia yang selalu meminta ampun kepada setiap dosa-dosa kamu, katanya. Oh, nangis dia ingat. Nah, ini penolong di hari akhirat. Ini anak itu ingat kalau kita mendidiknya dengan benar, dia itu bisa menjadi investasi. Nah, investasi kapan? Investasinya di dunia dan di akhirat. Ini keren banget nih. Nah, ini fungsi anak nih. Nah, ketika kita tahu fungsi anak ini gitu, masih banyak sebenarnya fungsi-fungsi anak yang lainnya, tapi ketika minimal kita tahu 4 fungsi anak ini, jadi kita tahu tuh. Kita tahu mau ngapain, mau diapain anak-anak kita gitu. Fungsi anak yang pertama sebagai penghibur, yang kedua sebagai pelengkap, yang ketiga menaikkan nilai keberkahan atau amal soleh untuk orang tuanya, dan yang terakhir sebagai penolong di hari akhirat. Makanya ketika kita melakukan fungsi, kita tahu fungsi anak ini, jadi kita tahu tuh gimana caranya mendidik anak. Nah, kita mau bisa tahu bagaimana memperlakukan anak-anak kita ketika kita tahu fungsinya itu keren banget gitu fungsi anak. Apalagi kalau kita mencetak anak yang ajaib gitu. Nah, ini ada kisah dari Umar bin Khattab. Nah, ini Umar bin Khattab di kisahnya itu bertanya kepada Sabit, katanya, bertanya kepada Sabit. Wahai Sabit, katanya, Sabit ini punya tanah dan tanahnya itu dibiarin kosong aja, nggak digarap, nggak ditanamin, nggak diapa-apain. Makanya ini menjadi pertanyaan dari Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai Sabit, kenapa tanah kosong ini tidak kau tanami? Kata Sabit menjawab, aku sudah tua, wahai Umar, katanya. Kalaupun aku tanam ini tanaman, nanti aku juga sebentar lagi mati. Aku tidak akan mencicipi apa yang aku tanam, kata. Lalu Umar lagi menjawab, Sabit, kau harus tetap menanam di tanah kosong ini karena akan ada yang hidup setelah Anda. Ya, ini dari kisah ini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa kita harus menanam akhlak anak-anak kita, menanam kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Walaupun nanti kita keburu meninggal gitu ya. Tapi walaupun anak-anak kita kok nggak pinter-pinter, kok nggak cerdas-cerdas, kok nggak soleh-soleh, gimana, tetap aja kita lakukan kebaikan. Pasti anak yang kita berikan kebaikan, yang kita didik dengan sebaik-baiknya ini akan menghasilkan gitu ya, akan bermanfaat suatu di akhir kelak nanti, pasti akan bermanfaat gitu ya. Walaupun disuruh sholat tapi nggak mudah, terus aja kita sebagai orang tua harus tetap terus nggak bosen-bosen ngajarin, ngebangunin anak kita untuk sholat. Nah, seperti dalam kisahnya di film Sahdu, Sehari Bersama Ibu. Nah, mudah-mudahan yang di sini udah pada nonton semua tuh. Itu film keren banget itu, film Sahdu, Sehari Bersama Ibu. Nah, itu keren banget. Jadi di ceritanya itu ibunya si Dewa itu nggak bosen-bosen tiap subuh ngetok kamarnya si Dewa tuh. Dewa bangun, tok 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 tok, bangun bangun. Dewa itu tadinya anak yang baik gitu ya, tapi setelah meninggal ayahnya dia itu jadi tidak baik, sholatnya jadi nggak ke masjid gitu ya. Nah, jadi sholat subuhnya kadang-kadang bangun doang ngamparin sejadah, tapi sholatnya enggak, tidur lagi gitu. Nah, ini tapi dengan kegigihan si ibunya Dewa ini akhirnya Dewa bisa kembali sholat ke masjid gitu ya. Nah, ini keren nih film Sahdu, dan nanti kalau yang belum, nanti kita nonton bareng insya Allah. Kita akan ngadain nobar, nonton bareng film Sehari Bersama Ibu. Nanti akan hadir juga guru kita, guru Ustadz Nasrullah tuh, keren. Yang mau nanti siap-siap, nanti kita umumkan di grup-grup binaannya, di grup-grup yang ada di Sikapura, atau nanti bisa menghubungi CTMR-nya insya Allah nanti di sekitaran Bekasi Barat. Nah, di sekitaran Bekasi Barat. Tanggalnya tanggal 17 hari Jumat, tanggal 13 hari Jumat, 13 Oktober hari Jumat, nanti kita bisa nonton bareng bersama guru kita Pak Nasrullah. Nah, kita nobar, kita nonton bareng. Nanti yang mau nonton dapat ilmu berkahnya nonton. Lalu yang kedua nanti bisa ketemu, bisa foto-foto tuh sama guru dua kita. Nah, itu kan keren banget tuh.
Zaman sekarang kan nggak cuman ibu-ibu aja sebenarnya nggak punya anak-anak zaman sekarang aja yang butuh like share gitu ya. Kita juga ibu-ibu usia-usia lanjut juga butuh tuh yang di like, di share foto bersama Pak Nasrullah. Nah, nanti kita insya Allah kita akan adain nobar nonton bareng film Sehari Bersama Ibu di Bekasi Barat. Tanggalnya tanggal 13 Oktober itu hari Jumat, jamnya dan tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut. Pokoknya persiapkan diri aja. Nanya berapa tiketnya? Tiketnya nggak akan mahal-mahal, insya Allah tiketnya bersahabat sekitaran ya 50.000 aja lah. Sekitaran 50.000. Samalah dengan beli nasi Padang di sederhana. Padangnya sederhana tapi harganya nggak sederhana. 50.000. Siap, kita lanjutkan. Tadi iklan dulu tuh. Spill dulu acara yang akan diagendakan oleh Korwil Sikapura. Tanggal 13, nonton bareng film Sehari Bersama Ibu bersama Pak Nasrullah. Nah, yang tadi tuh, ya udah gitu tahu fungsinya anak apa, dan kita harus pahami anak itu adalah amanah. Nah, di magnet rezeki itu amanah, hutang juga amanah. Karena amanah ini adalah energinya baik, energinya positif gitu. Ketika kita memahami anak ini amanah, ketika dia nangis, ingat tuh kita jadi ingat, oh ini anak itu amanah dari Allah. Maka ketika dia ngeselin, ketika dia nangis, kita rangkul lagi ini anak, kita ajak bercanda lagi, kita didik lagi gitu ya. Biar karena kita paham banget, ini anak itu amanah gitu. Nah, ketika anak ini amanah, ketika dia jatuh itu nggak diajarin, oh mana pasti kamu sakit ya, kakinya sakit. Nah, sakit atau nggak nyaman itu di kakinya jangan begitu. Jadi ke anak itu kita rangkul, kita kasih semangat, kita jadikan anak itu sebagai sahabat kita juga. Pastikan nih amanah nih anak ini amanah. Jadi ketika energinya amanah itu positif, jadi anak itu kita jaganya dengan sabar, dengan telaten, ngajarinnya gitu ya. Ini juga bisa jadi apa namanya pelajaran buat saya pribadi gitu. Kadang-kadang anak itu suka, aduh, bikin nggak nyaman di kepala, bikin nggak nyaman di hati gitu ya. Tapi kita harus tetap sabar menghadapi anak ya. Begitu memang anak itu usianya gitu, usia dunianya bermain. Jadi kalau bersama anak kita juga harus menjadi anak-anak gitu, harus tahu dunianya. Anak adalah amanah. Nah, ini tahapan mendidik anak biar anak kita ini menjadi anak yang ajaib. Yang pertama, ajarkan tauhid. Nah, ini nih penting nih ajarkan tauhid nih pada kita. Ajarkan anak kita itu kepada Allah, kenalin sama Allah gitu. Ingat kita waktu anak kita begitu lahir gitu ya. Pas lahir itu anak kita azanin. Itu azan itu dalam rangka mengenalkan anak kita kepada Allah gitu. Begitu yang pertama dia keluar, yang dia dengar itu adalah nama-nama Allah. Itu keren banget tuh. Nah, mendidik anak. Bahkan orang tua zaman dulu mendidik anak itu dalam kandungan. Waktu usia kandungan 4 bulan, orang tua kita zaman itu sering dielus-elus gitu ya, perut ibu kita itu sering dielus sama ibunya gitu sambil didoain, nah kamu jadi anak soleh, Robi habli minas solihin. Itu dari orang tua kita tuh ngajarinnya sampai ke situnya tuh, sampai ke situnya dielus. Jadi mengajarkan tauhid biar anak tuh biar tahu sama Allah gitu. Jangan sampai anak kita itu berpikir, oh saya mah Islamnya Islam turunan karena Islamnya orang tua kita Islam gitu, makanya saya jadi agamanya Islam. Nah, ini yang harus jadi PR untuk kita. Kita harus mengajarkan tauhid kepada anak kita. Nah, karena kenapa kita sebagai orang tua yang ngajarin? Karena rumah itu adalah madrasah paling baik untuk anak-anak kita gitu ya. Kadang-kadang kita pengennya nyekolahin anak ke SDIT atau ke sekolah-sekolah favorit gitu ya, biar anak kita menjadi soleh dan soleha, dan itu nggak jaminan Bapak Ibu semuanya. Nggak jaminan sekolah-sekolah favorit itu bisa menjadikan anak kita anak yang ajaib.
Nah, terus siapa yang bisa? Yang bisa menjadikan anak kita anak yang ajaib itu ya kita, orang tuanya kita. Yang pertama, ajarkan tauhid. Nah, lalu yang kedua, tanamkan kebaikan pada anak. Nah, ini penting nih, anak kita itu harus diajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, kamu ini harus berlaku baik sama teman, harus baik gitu. Ini yang harus kita tanamkan. Kadang-kadang anak-anak yang broken home itu ya gitu, di rumahnya situasinya nggak menyenangkan buat mereka. Akhirnya mereka di luar itu jadi nggak baik gitu ya, jadi liar istilahnya gitu. Nah, ajarkan anak sedekah. Ini berkaitan banget sama lagu Balonku Ada Lima nih. Balonku Ada Lima itu lagunya bagus banget, tapi ya itu, balonku ada 5, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Ini lagu kadang-kadang cuman sekedar lagu, tapi ini akan tertanam kepada otak anak kita itu. Di pikiran anak itu jadi mikir. Dia itu kehilangan sesuatu itu jadi galau hatinya, pikirannya jadi kacau gitu. Nah, ini nggak relate banget sama ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu magnet rezeki. Dimana kalau magnet rezeki itu segala sesuatunya harus wow, keren gitu. Meletus balon hijau dar, wow, keren. Nah, ini nih, kadang-kadang cuman ya kalau kita mikir apa sih artinya sebuah lagu, cuman lagu doang kok katanya. Tapi lagu itu sangat ngepek banget gitu ya. Udah gitu lagu ini tidak mengajarkan tentang sedekah. Coba, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, coba, nggak sesuai dengan ilmu yang ada di Islam, nggak sesuai dengan ilmu yang ada di magnet rezeki. Kalau di magnet rezeki gimana? Muliakan dan bahagiakan orang lain. Karena siapa? Karena kita. Mungkin orang lain nggak punya balon. Balon kamu ada 4, kasih sedekahin 1. Nah, ke teman kamu lagi yang warna merah muda, kasih lagi. Gitu. Kamu pegang 1 aja udah cukup. Nah, ini kadang-kadang lagu nih, banyaklah lagu atau lagu apa lagi ya? Naik delman, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Nah, ini kalau kata orang dua dulu pamali nih, harusnya orang tua yang duduk di depan, anaknya di belakang gitu, jangan membelakangi orang tua. Ini kadang-kadang lagu nih. Jadi kita harus hati-hati dalam mengajarkan lagu-lagu. Jadi kalau kita punya lagu, ajarkan lagu-lagu yang baik kepada anak-anak kita gitu ya. Makanya meletus balon hijau dar. Nah, makanya kenapa yang suka meletus itu adalah tabung gas 3 kilo. Karena itu kekuatan lagu juga Bapak Ibu. Lagu balonku ada 5. Coba sekarang kalau balon tabung gasnya ada yang pink. Yang pink tuh nggak pernah meledak, cuman yang hijau aja tuh yang meledak. Karena kenapa? Itu ada di lagu balonku ada 5, yang meletus itu warna hijau. Ini lagu kadang-kadang sepele, atau lagu apalagi ajojing, jangan-jangan zaman anak-anak zaman sekarang lagu ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Nah, ini aduh. Jadi penting banget ajarkan anak dengan lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang positif. Ajarkan anak sedekah gitu ya. Ajarin, nak, nih bekal untuk kamu 10.000, 8.000 untuk jajan, 2.000 kamu untuk sedekah. Nah, sedekah ke siapa? Sedekah aja ke teman kamu yang nggak bawa bekal gitu. Sedekah ke orang lain yang membutuhkan gitu. Jangan ajarkan anak kita menabung, ajarkan anak kita sedekah. Kita ini kan orang tua gitu, nah, uang kamu nih jajan 10.000, 8.000 buat nabung, 28.000 buat jajan, yang 2.000 kamu tabungin. Nah, nabung ini mengajarkan anak-anak kita ini jadi pelit dalam tanda kutip, pelit dalam tanda coret gitu, karena nggak positif kata-katanya. Tapi ajarin anak untuk sedekah, untuk berbagi gitu. Lalu yang keempat, nah, cukupkan anak dengan rahmat Allah. Nah, ini anak dari cukupkan dengan rahmat Allah. Nah, bilang ke anak, nah,
nih kasih sayang Allah tuh sama kamu baik banget gitu ya. Kamu pergi dianterin sama ibu pakai mobil, pakai motor, lihat tuh orang lain naik angkot, ini adalah kasih sayang Allah untuk kamu. Nah, ajarkan tuh anak tuh seperti itu tuh. Jadi jangan ajarkan bahwa dia itu bisa segala sesuatunya nilai bagus. Nah, kamu tuh bisa ngisi soal nilainya 100, ini tuh karena Allah loh gitu. Ayo ucapkan terima kasih sama Allah. Ini tuh rahmat Allah, nak. Bukan karena kamu, bukan kamu yang pinter, bukan karena kamu yang cerdas, tapi ini karena kasih sayang Allah untuk kamu. Nah, ini keren banget nih, ajarin anak segala sesuatunya adalah dari atas berkat rahmat Allah. Lalu yang terakhir, ajarkan akhlak atau perilaku yang baik. Nah, kalau ngajarin perilaku yang baik, cek dulu kita orang tuanya. Kalau nyuruh sholat, orang tuanya udah sholat belum? Nah, ini penting nih. Kadang-kadang kita orang tua nyuruh sholat, orang tuanya masih aja nonton Magic 5. Aduh, film untuk anak-anak yang nonton ibu-ibu. Magic 5. Kan jadi nggak matching gitu. Nah, ayo sholat, nah tuh sholat maghrib Magic 5 tuh. Ibunya sambil nonton TV, nonton sinetron. Nah, ini yang nggak matching. Kitanya kasih ajarkan perilaku yang baik. Ibunya sholat dulu, ngambil wudhu dulu sambil ngajak anaknya juga untuk sholat. Oke, itu dulu deh materi dari saya. Mudah-mudahan bisa ya spill dulu sih, belum terlalu dalam. Nanti kita akan adakan lagi nih tahapan mendidik anak seri kedua, ketiga, keempat, karena panjang kali lebar kali tinggi ini kalau ngebahas tentang mendidik anak gitu. Nah, kenapa sih saya milih materi tentang memilih anak gitu, mendidik anak ya? Karena ini juga jadi PR untuk saya pribadi gitu ya, gimana caranya menjadikan anak-anak kita, anak-anak saya, anak yang ajaib, anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleha. Baik, saya berikan kembali kaca Zoom meeting ini kepada host kita yang setar membahana sampai garis katulistiwa, Bapak Jajuli. Dipersilakan Pak Jajuli. Masya Allah. Ya, dahsyat, keren, Masya Allah. Yeah. Gimana? Waduh, ini udah pindah rumah Pak Jajuli ya. Udah pindah rumah nih, jadi keren. Siap-siap, lanjutkan Pak Jajuli. Alhamdulillah. Allah, bagaimana Bapak, Ibu, sahabat semua, materi yang sudah disampaikan keren atau keren banget? Keren banget. Masya Allah, keren. Keren Keren banget. banget Masya Pak Allah. Jajuli, Pak Iya, Mirdan itu keren. CTMR. iya. Makasih Bu Riana. TMR paling keren seksi Lu pendek Singapura. rawat juga. Ya, ya itu dia Mantap. tadi, Masya Allah ya. Ada Alhamdulillah ya, rekamannya jadi nggak, Pak? Ada, ya, insya Allah nanti rekamannya kita diupload di YouTube Magnet Rezeki Sikapura. Insya Allah nanti bisa dilihat lagi. Baik, terima kasih. ya, terima Nanti Pak kasih Mirdan kepada boleh nih di Miracle Apa Bu? masuk. Iya, Pak betul. Mirdan nanti bisa nih di itu Circle Miracle dari Rumah Ajaib Maita, Oh siap, Mak boleh Lia, insya Allah. dan ya tentang anak lagi nggak apa-apa. Boleh Bu. Tenang, saya mau cowok panggilan Bu. Asal dipanggil aja nanti datang kok. Masya Allah. Boleh Pak Jajuli, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya kita Ya, ya, masih ada waktu lah siap. 15 menit. Mohon kita. izin ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ya, apa? Yang pertama terima kasih kepada Pak Mirdan atas sharing ilmunya, Masya Allah ya, banyak hal yang saya sering ya mendengar
pembahasan tentang tentang parenting. Tapi ini tadi ya, dari awal saya sudah duga bahwa kalau orang yang basicnya memang parenting, ya basicnya pendidikan itu udah biasa gitu ya. Nah, tapi ini kan dari seorang pengusaha, ya, seorang trainer menyampaikan tentang parenting ini, tentu ya ada yang berbeda lah, yang unik. Tadi sampai ada balonku, ya ternyata juga sering meledak, ada hubungannya juga barangkali ya. Nah, itu kata-kata itu doa ya. Kata-kata itu Masya doa Allah. gitu. Oh. Doa. Jadi cuman balon meletus saja hatinya jadi kacau kan pikirannya kan, itu nggak bagus tuh kekuatan Ya, kata-kata. nah, ya baik. Apa namanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya barangkali perihal tentang tema kita pada malam hari ini, dipersilakan. Bertanya ada berapa orang nih, Liana Pak Medan? nanya, Pak Jajuli, Siapa ini? Dari mana? Dari mana? Liana, Bu Riana tuh dari Cibitung. Kemudian dari ya dari Cibitung. Cibitung. Oh ya, Ya, coba di kameranya bisa diaktifkan, Bu Riana. ya Pak Jajuli. Assalamualaikum. Pak Mirdan, Rian kan ada anak nih. Mm-mm. Yang satunya udah alhamdulillah lah ya, udah bersyukur gitu ya semenjak ikut eh, sering dibawa ke ini apa sih namanya tuh pencerahan-pencerahan tentang ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah yang satu yang cewek. Udah Mm-mm. alhamdulillah banget. Nah sekarang kan ada nih yang cowok. Nah terusnya dia itu eh, terkadang suka ini ya, suka kayak nendang-nendang gitu. Terus Rian kan suka kadang-kadang marah, kadang-kadang kan enggak gitu. Suka nendang-nendang nih usianya masih 8 tahun gitu kan. Terusnya yang kedua itu dia ya HP gitu. Maksudnya Mm-mm. itu bagaimana caranya biar kita bisa mengatasi anak yang punya sifat seperti itu Pak Mirdan. Maksudnya sih kalau misalnya dia kan lagi mencoba juga nih untuk dia itu eh, mengajarkan dia untuk bisa menurunkan garis kebenaran gitu, kayak gitu Pak Mirdan. Nah, ini Rian belum belum banget gitu. Mungkin karena apa dia usianya masih 8 tahun. Cuman kan Rian kadang-kadang marah, tapi terkadang juga enggak sih, enggak marah gitu. Cuman terkadang suka dibercandain aja gitu. Gimana itu cara mengatasinya gitu ya, anak-anak seperti itu. Makasih Pak Mirdan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Riana, aduh, makasih banget nih. Sama aja sih sama anak saya sebenarnya gitu. Tapi ya intinya sih kita harus sabar sama anak kita, apalagi anaknya anak laki-laki. Jadi ada beda tuh kita. Benar laki-laki. Ada beda kita memperlakukan mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu jangan dikasih pilihan. Pokoknya anak pilihan itu, Iya, nak, kamu pakai baju ini, udah dia suruh pakai. Dari kecil tuh kita ajarin kayak gitu tuh. Tapi kalau anak laki-laki, suruh dia memilih dari kecil. Jadi kita bangun otoritas dia itu sebagai pemimpin. Kita bangun otoritas si anak laki-laki ini sebagai pengambil keputusan. Nah, itu yang harus kita bangun tuh. Jadi orang sebagai orang tua. Tapi kalau anak perempuan jangan kasih pilihan. Pokoknya kita kasih untuk mereka gitu ya. Nanti kita bisa lihat tuh, oh kalau kita kasih anak ini, yang perempuan ini kasih A, dia kelihatannya seneng, kasih lagi aja gitu. Nah kasih B dia nggak seneng, tapi tetap aja kita kasih B nggak seneng nih. Kita ganti, mungkin kasihnya C, tapi jangan dia itu suruh milih gitu. Misalkan, Nek mau pakai baju merah atau pakai baju yang kuning. Kita jangan kasih pilihan, kasih aja nih pakai baju yang warna kuning ini bagus buat kamu, itu anak perempuan. Tapi kalau laki-laki kasih dia pilihan, kasih otoritas dia sebagai pemimpin. Nah, gitu.
Yang kedua, nah mungkin ini ajarin rahmat Allah tadi gitu, yang tentang rahmat Allah itu kita ajarin kepada anak kita. HP itu ya nggak bisa, kita tuh nggak bisa gitu misahin antara handphone dengan anak-anak kita, karena yang udah zamannya zaman now gitu, zaman sekarang tuh zamannya pakai HP, tapi kita kasih pilihan, nak kamu boleh main HP gitu ya, tapi jamnya dibatasi, jam pulang sekolah misalkan, karena sebenarnya yang sering banyak main HP itu kita orang tua, bukan anak-anak kita gitu. Kan anak-anak kita tuh Mm-mm. Orang tua mah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti nggak bisa jauh dari handphone, termasuk Riana saya tuh tuh. Heeh. Nah, kalau anak kita mah sebenarnya dia jam 7 sekolah, pulang misalkan jam 12, ada yang jam 2 sore, ada yang jam 3 sore. Dia tuh main handphonenya dari sore sampai ke maghrib misalkan. Ya udah, kita batasi aja, yang penting dia udah makan, udah sholat, kamu dikasih waktu sampai maghrib ya 2 jam main handphone. Nah, udah. Setelah maghrib ke sana, anak harus belajar lagi, harus ngaji lagi, handphonenya kita tarik gitu ya. Nah, itu kita yang harus batasi gitu ya. Nah, kadang-kadang kenapa sih anak itu kita juga kalau selalu mikir gitu, anak itu jadi nggak deket sama kita. Kenapa? Nah, ini yang tadi rahmat Allah. Aduh, izin nih lagi batuk nih. Mm. Jadi rahmat Allah itu Bapak Ibu ada di 3 air. Rahmat Allah itu kalau untuk anak-anak ada di 3 air. Yang pertama air kencing. Jangan salah, air kencing itu adalah rahmat dari Allah. Nah, kenapa orang tua anak-anak kita nggak mau dekat sama kita? Karena kita lagi kecil, misalkan lagi gendong gitu ya, anak kita terus pipis, kencing, sering dilepasin atau Sunda nama diecagen. Nah, itu tuh anak tuh jadi, oh, kok saya diginiin ya? Padahal saya tuh kencing, saya nggak tahu apa-apa. Nah, itu tuh jadi menjauhkan anak tuh terhadap orang tua, terutama terhadap ibunya. Jadi kalau udah kencing ya biarin aja, suruh kencing sih. Yang penting tinggal kita ganti baju, apalagi anaknya yang belum balik atau bayi kan itu najisnya mudah dibersihkan gitu. Nggak perlu diturunin gitu, baju jadi kotor. Apa sih gitu ya. Nggak mudahnya eh, cuci baju. Nah, itu yang pertama tuh air kencing. Rahmat Allah itu turun dari air kencing. Nah, jadi jangan gara-gara anak kencing di pangkuan kita terus kita lepasin. Nah, anak itu jadi kaget lah istilahnya, jadi nggak deket tuh sama kita. Jadi dari kecil tuh dia diajarin gitu. Loh, kok saya cuman kencing doang? Kok malah dijauhin sih dari pangkuan ibu? Kok malah dijauhin sih dari pangkuan ayah? Nah, ini anak jadi berpikir sampai ke situ tuh sampai dewasa itu. Yang kedua, rahmat Allah itu ada di air susu. Nah, makanya kita harus kasih tuh dari umur bayi lahir sampai umur bayi 2 tahun, kita harus kasih air susu ibu. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada anak bahwa rahmat Allah itu tadinya dia itu makannya cuman dari ali-ari, cuman dari satu sumber. Tapi ketika dia lahir, sumber air ari-arinya ditutup, tapi dia dapat sumber yang lain, 2 air susu ibu, yang kanan sama yang kiri. Nah, anak tuh jadi berpikir juga gitu. Ketika rahmat Allah yang satu ditutup, insya Allah nanti akan ada rahmat Allah yang lebih baik dan lebih besar lagi. Nah, itu belajar kita dari air susu tuh. Nah, terus kenapa? Gimana dong? Anak saya nggak mau nyusu atau air susu saya nggak keluar, jadi nggak ada rahmat Allah dong di situ. Ketika kita berikan susu sapi kepada anak kita, kita sambil berdoa, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, gitu. Terus aja ngomong berbisik. Walaupun sampai anak itu lagi tidur, masih bayi, tapi kita ajak ngomong, nak, kamu jadi anak yang solehah ya nak, gitu. Kamu anak yang baik ya nak. Ingat lagi lagu Ayun-Ayun Ambing, you kalau di Sunda ya, kalau orangnya Yun Ayun Ambing gitu ya, gara gede gara jangkung gara sekolah ke Bandung. Nah, itu lagu tuh, makanya banyak orang-orang kita udah dewasa sekolahnya kuliahnya di Bandung. Nah, kalau mau sekolah ke luar negeri, ke Paris, ke Perancis, ganti gara gede gara jangkung sekolahnya ke Belanda. Nah, jadi sekolahnya bisa ke luar negeri itu. Nah, itu kekuatan dari doa. Nah, yang ketiga, rahmat Allah itu ada di air mata.
ketika anak kita mukul kita, nendang kita, pasti hati ibu mana yang tidak menangis gitu ya. Kita ngandung selama, ibu itu ngandung selama 9 bulan, terus membesarkan, kok udah gede, udah 8 tahun nendang-nendang gitu. Nah, pasti ibu tuh menangis. Ada air mata di situ. Nah, air mata itu rahmat Allah. Disitulah waktunya ibu-ibu, para ibu itu berdoa tuh. Dalam tetesan air mata kita, itu doa-doa kita itu dinaikkan sama malaikat kepada Allah gitu ya. Diterusin sama Allah, itu keren tuh air mata. Atau kalau kita, anak kita nangis, biarin aja nangis. Karena kenapa? Karena di tangisan anak-anak kita juga ada rahmat Allah. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, anak saya lagi nangis, mudah-mudahan Engkau bahagiakan dia, muliakan dia, Engkau jadikan kelak dia menjadi anak yang sebagai pelipur lara untuk kami orang tuanya. Biarin aja nangis. Udah berhenti baru kita peluk lagi. Jangan, kadang-kadang kita sebagai orang tua, oh cerik wae tuh, ulah seetik-seetik cerik, seetik-seetik ngeng gitu. Padahal dunianya anak-anak itu menangis. Dia itu nangis itu, biarin aja dia suruh menangis. Nah, tangisan itu adalah ungkapan hati dari seorang manusia gitu ya. Kalau dia lagi galau, nangis, lagi sedih, nangis, atau yang lagi bahagia pun bisa menangis. Biarkan tangisan itu keluar, sudah selesai, baru kita ajak ngobrol anak kita. Nah, kenapa kamu nangis? Mau apa? Nah, itu mungkin yang rahmat Allah. Jadi ada 3 rahmat yang Allah berikan dalam hubungan ibu dan anak itu dalam 3 air. Yang pertama air kencing, yang kedua air susu, dan yang ketiga adalah air mata. Di mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak kita menjadi anak yang ajaib. Terima kasih Bu Amin. Riana. Makasih, Mudah-mudahan bisa makasih Pak Mirdan. menjawab pertanyaannya. Sama-sama Ibu Riana. Gimana Bu Riana, sudah bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Bismillah dipraktekkan. Iya, dan jangan lupa mendoakan. Iya, Iya, jangan sampai nggak inget didoain anaknya ya, siap. setiap saat. Siap. Ada lagi? Masih ada waktu Pak Mirdan? Masih di suaranya di mute. Boleh, boleh. Masih ada Satu waktu. pertanyaan lagi boleh. Boleh, satu pertanyaan lagi atau satu orang lagi yang dari luar Sikapura juga boleh. Ada? Assalamualaikum Pak Mirdan. Izin tanya, maaf off cam. Bu Intan. Iya, izin off cam ya Pak Nggak Mirdan, Pak apa-apa Bu Jazuli. Dwi Intan. Ya, Ya mau tanya, gimana menurut Pak Mirdan, Pak Ustadz, eh untuk anak yang sudah masuk fase remaja tapi masih baper kayak anak balita, Ustadz, Pak Mirdan. siap Kata, Bu. heeh. Mm-mm. Nah itu kalau yang tadi Pak Mirdan dari teorinya gitu, materinya Pak Mirdan itu ada Mm-mm. air mata, air kencing, air susu Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kira-kira ada nggak fase yang terlewat atau bagaimana gitu? Siap. Nah, yang kalau udah jadi remaja nih, nah gimana nih kalau yang udah remaja kan fase air susu, air matanya udah nggak ada nih, udah kelewat. Tapi fase air mata tuh masih ada kan sampai sekarang. Jadi kita dalam tangisan kita bisa sambil doain anak-anak kita. Tapi kalau untuk yang remaja ada 5 hal yang bisa kita lakukan nih sebagai orang tua. Yang pertama, kita ini sebagai orang tua harus jadi inspirator untuk anak-anak kita. Harus jadi idola gitu ya. Jangan sampai kita tuh nggak jadi idola gitu. Anak-anak kita tuh yang remaja-remaja tuh udah punya WhatsApp gitu. Tapi cek deh foto profilnya dia tuh pernah nggak gitu jadiin foto profil atau status di WhatsApp-nya itu foto kita sebagai orang tua tuh. Kalau belum, jangan-jangan anak kita ini belum menjadi inspirasi dari anak-anak kita. Nah, ini nih. Jadi kita tuh harus jadi inspirator,
harus jadi idola untuk anak-anak kita gitu. Jangan sampai dia ngidolainnya BTS gitu ya. Nah, orang tua juga harus paham banget gitu ya. Harus tahu teknologi, harus tahu apa yang disuka zaman sekarang. Jangan sampai anak-anak remaja ngomongin BTS, kita orang tua mikirnya BTS itu tower. Nah, sedangkan mereka BTS itu artis dari Korea. Nah, itu jadi nggak matching tuh. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya kita itu jadi nggak diidolakan sama anak-anak kita. Nah, yang kedua, yang yang kedua kita itu harus jadi motivator. Kita itu harus menjadi penyemangat sang anak ketika anak kita lagi down, lagi nilainya nggak bagus. Nah, mama, saya tadi dibully sama teman saya, tadi dikatain yang nggak enak. Nah, ketika kamu dikata-katakan yang nggak enak atau kamu dibicarakan sama orang lain, ketahuilah bahwa kamu itu lebih baik daripada yang ngomongin kamu gitu. Nah, akhirnya kan anak tuh jadi nggak down ketika diomongin sama orang lain, diomongin sama temennya gitu ya. Dia tuh jadi berpikir, oh berarti saya tuh lebih baik. Oh terima kasih ya maaf semangatnya. Nah ini kita tuh harus jadi motivator untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita memotivasi orang lain yang di rumah nggak kita motivasi gitu. Atau ketika anak nilainya nggak bagus, nah tenang aja. Walaupun kamu nilai rankingnya yang terakhir, tapi mama akan kasih hadiah buat kamu biar kamu tambah semangat belajar. Loh mah biasanya kan yang ranking 1 yang dikasih hadiah, tapi kenapa saya ranking terakhir dikasih hadiah? Nggak apa-apa, mama mau beda sama orang lain. Pokoknya kamu mama kasih hadiah karena kamu jadi ranking terakhir, tapi kamu harus buktikan nanti kamu harus jadi ranking pertama gitu. Itu tuh orang tua tuh harus jadi motivator untuk anak-anak kita gitu ya. Yang ketiga, kita itu harus menjadi coach, harus menjadi coach, harus jadi pelatih buat anak-anak kita. Benar nggak harus jadi pelatih? Kita jadinya pelatihnya bagaimana? Ya lihat aja pelatih pemain bola misalkan. Pelatih pemain bola itu belum tentu dia bisa main bola. Tapi si pelatih bola ini tahu bagaimana strateginya biar ini menjadi gol gitu. Gitu. Nah, kita juga harus tahu nih, mah saya tuh ada nggak tidak mudahan di pelajaran ini gimana ya? Nah, kita tuh sebenarnya nggak tahu juga pelajaran itu. Kita juga nggak tahu tuh strategi, tapi kita tahu strategi. Kita bisa melihat apa yang anak kita tidak bisa lihat. Nah, kita arahkan ke sana. Kita arahkan anak kita ke sana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Muna. Kamu kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Kamu bisa nggak bahasa Arab? Suka nggak bahasa Arab? Ya udah deh, bisa bahasa Arab. Saya suka bahasa Arab. Ya udah, kamu gali terus bahasa Arab. Kamu pelajari bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Terus bahasa Inggrisnya gimana deh? Ya nggak apa-apa lah. Bahasa Inggris asal bisa aja, yang penting bahasa Arab. Nah, kita cari potensi mana yang menonjol di anak gitu. Anak kita senang melukis. Nah, sebagai coach nih, tahu nih, oh kamu tuh seringnya melukis. Nah, sebagai coach juga kan bisa menjadi coachi, sebagai tempat curhat sang anak. Ketika anak curhat, kita sediakan waktu, sediakan bahu kita untuk anak-anak kita bersandar. Jangan sampai nanti anak kita itu carinya tempat curhatnya di luar. Nah, ini yang nggak mudah nih nanti. Karena ada cerita juga ibu-ibu. Ibu-ibu ini, si ibu ini sama suaminya komunikasinya nggak baik. Tapi dia naik Gojek, nah si abang Gojek ini ngobrol di jalan gitu terus enak. Udah sampai di tujuan si ibu, bang, saya nambah lagi deh 50.000, kita keliling-keliling, ternyata ngobrol sama abang enak. Nah, ini jangan sampai terjadi juga sama anak-anak kita gitu. Kita harus jadi coach itu. Anak kita punya persoalan apa sih, Nina, cerita sama mama, sini Nina cerita sama papa, kita pecahkan uh, kita pecahkan persoalan kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu. Yang ketiga, empowering. Nah, bisa membaca potensi anak. Tadi udah dibahas ya. Jadi kita tahu nih potensi anak kita pinternya di matematika. Nah, udah deh kita gencar aja di matematikanya nih sampai bisa. Nah, yang terakhir, yang kelima, serving, pelayanan total untuk anak. Nah, kita tuh harus totalitas melayani anak itu gitu. Totalitasnya bagaimana ya? Kalau misalkan anak-anak lagi manja, ya kita juga harus jadi orang tua yang sok-sok manja gitu. Ah, mama, oh iya sini ini. Nah, tapi itu jangan terus-terusan berlaku gitu ya.
lihat situasinya gitu. Atau guru saya pernah bilang gitu, kalau anak-anak marah-marah gitu ya, pengen sesuatu di mall, terus dia sampai guling-guling. Nah, sebagai orang tua juga gimana cara meredakannya? Kita juga ikut guling-guling. Itu serping itu pelayanan yang terbaik. Jadi anak itu, lah si mama kenapa ikut guling-guling? Akhirnya dia yang malu sendiri. Akhirnya dia berhenti nangis dan berdiri terus jalan. Nah, udah gitu mah kita ikutin aja tuh anak kita gitu. Kalau berhenti kamu, jangan nangis. Wah, kalau gitu mah udahlah. Itu pelayanannya kurang total tuh. Nah, harus totalitas kita sama anak. Anak pengen sesuatu guling-guling di mall, ikut aja orang tuanya guling-guling, nggak apa-apa. Nanti juga anak malu sendiri. Kenapa ini si mama guling-guling gini? Mama kesambat gimana? Akhirnya dia yang care sama kita. Nah, itu totalitas namanya. Siap, itu mungkin Bu Dwi Intan ada 5. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus jadi inspirator. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus jadi motivator, harus jadi coach juga buat anak-anak kita, harus jadi empowering. Nah, kita harus tahu di mana sisi kelemahan dan positifnya anak, positif dan tidak positifnya anak, dan kita kembangkan yang sisi positifnya. Yang kelima, kita serving secara totalitas untuk anak-anak kita. Bu Holi, saya belum nyoba guling-guling kalau anak nangis. Wah, ya cobain Bu. Nanti anak-anak kita yang mikir, ini kenapa ibu saya nih gulang-guling gitu. Siap, terima kasih. Nah, kita panggil kembali nih coach kita yang pembawa acara kita, MC kita yang cetar membahana sampai garis ke katulistiwa. Senyum-senyum sendiri aja dia. Lanjut, Saya, Pak. ya Pak Firdan, Masya Allah. Saya tertarik yang terakhir tuh poin kelima, guling-guling, Masya Allah. Ya, Jadi Bu Intan harus siap guling-guling ini ya. harus siap, harus totalitas pokoknya, harus serving totalitas pokoknya anak. Bagaimana Bu Intan? Ya, jawabannya. Ya sangat menginspirasi terutama yang kelima Pak Firdan. Guling-guling ya. Oh iya, jadi guling-guling tuh jadi anchor gitu ya. Iya benar. Itu Iya, iya, itu iya, kayaknya iya. udah nggak bisa Ya, Pak Firdan. boleh nambahin satu lagi Pak Firdan? Boleh dong. Boleh ya. Nah, kalau saya nambahinnya supaya anak ibu jadi pemuda yang tangguh, tidak baperan, ya. Kalau baperan itu apa ya? Gampang, mudah tersinggung ya. Baperan. Macam-macam. Perasaan ya. Ya, mainnya di Bapak. perasaan betul. Nah, tips dari saya barangkali ya ini tips gitu. Selain mendoakan, ajak dia ke seminar dan training magnet rezeki. Insya Allah. Iya benar-benar ya. Iya iya Kan betul udah ada betul. MR for Kalau Teens ya, masih nanti juga ada MR for Kids. Nah, bolehlah nanti kita belajar. Pokoknya Pak Jajuli siapin baju-baju yang warna-warni gitu ya, bila perlu pakai baju badut. Biar for Kids, soalnya ini for Kids. Itu dia harus totalitas gitu. Iya siap. guling-guling ya. Iya, ini pengusaha juga sama kok, bisa nyanyiin lagu Balonku Ada 5, nggak malu ya. Masya Baik, Allah. makasih Pak Firdan. Ya, sama-sama Bu Dwi Intan. Oh iya, saya diingetin nih sama Bu Holly. Maafin saya flyernya nggak siapin SHMR. Nah, SHMR tuh nanti kita tanggal 7 ya, tanggal 7 Oktober ya, hari Sabtu. Ada SHMR. Nah, buat jamaah KOMR, kajian online Magnet Rezeki. Kalau mau yang ikut SHMR, boleh nanti menghubungi CTMR terdekatnya, tanyain di mana ada lokasi terdekat dengan saya, lokasi pelaksanaan SHMR. Terus nanti juga sekalian nanti ada internasional mega training di Ancol. Itu tiketnya Betul. mulai dari 99.000, tapi nggak bahagianya tiket yang 99.000 itu udah habis terjual. Alhamdulillah. Tinggal yang 199.000 gitu ya. Pokoknya pantengin terus deh. Pokoknya jangan sampai kehabisan deh. Siap, Pak Jajuli, silakan. Dari saya sudah selesai, atau mungkin nanti saya tutup dengan kesimpulan ya, kesimpulan pada materi malam hari ini, karena mendidik anak itu prosesnya panjang gitu.
dan panjang kali lebar dan kali tinggi gitu ya. Makanya kesimpulan materi pada malam hari ini, jangan ajarkan burung terbang dan jangan ajarkan ikan berenang. Tapi ajarkan burung terbang lebih tinggi dan ajarkan ikan berenang lebih dalam. Itu kesimpulan KWMR pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa membahagiakan, bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Terima kasih dari saya Mirdan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jajuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, terima kasih Pak Mirdan atas sharing yang sangat dahsyat pada malam hari ini perihal tentang parenting, ya, bagaimana tahapan mendidik anak menjadi anak-anak yang ajaib, Masya Allah, yang senantiasa ditolong Allah, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Ya, baik Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua, bisa kita pahami, ya, dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya dan juga dimudahkan untuk kita bisa menerapkannya kepada keluarga kita masing-masing, terutama untuk anak-anak kita semuanya. Dari saya barangkali saya cukupkan juga. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya penyampaian dari saya, pembawaan acara dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan stay tune ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di KOMR ya, kajian online Manir Rezeki Sikapura di Senin depan ya, pekan depan lagi dengan pembicara yang berbeda yang insya Allah juga keren juga, dan host yang insya Allah keren-keren juga lah, pokoknya dipantengin terus, ajak teman-teman ya, handai tolan, saudara, semua sahabat untuk bisa bergabung bersama kami ya di kajian ini. Mudah-mudahan bisa, pokoknya keren, bermanfaat lah insya Allah. Itu saja barangkali dari saya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Jazuli pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Semuanya. Pak Jazuli, Pak Medan, Pak. Udah pada live ya, foto dulu ya. Oh iya nih. Belum foto ya. Foto dulu Pak Medan. Gimana? Di screen ya, screenshot. Boleh dari situ. Screenshot dulu ya. Nah, ya. Siap. Wow, buka kamera dulu yang bisa, berarti mau dipoto sama Pak Jajuli nih. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah. Oke, udah Bapak Ibu semuanya, semoga istirahatnya menyenangkan. Terima kasih yang sudah hadir. Muhammadur Rasulullah
صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد